Oke, ya kita hari ini pelajari tentang example dari 7.19 ya dari buku Griffith. Nah, kalau kita lihat di sini problem 7.19 itu eh ini ya, ada apa namanya? Logam sferis berongga ya sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini ya, di mana di sini ya radius yang dalam itu punya radius A membawa muatan Q fungsi T, dan radius yang luar ini apa namanya dengan radius P dengan membawa muatan yang berlawanan sebesar min QT. Nah, oke, paling gampang kita bisa eh, pindahkan saja ya gambar ini sebagai bentuk ilustrasi. Eh, ini sebagai bentuk ilustrasi begitu. Ini, ini ilustrasinya sebagai berikut. Nah, gitu ya. Ini ilustrasinya demikian ya ilustrasinya. Nah, oke. Ini ini adalah apa namanya? Bola berongga. Ya, jadi pada bagian dalam ini pada jari-jari A ini membawa distribusi muatan sebesar Q fungsi T, sedangkan pada bagian luarnya ini membawa distribusi muatan sebesar Q minus Q fungsi T. Jadi yang dalam ini membawa muatan positif, yang luar membawa muatan negatif. Nah, sehingga pada bagian apa namanya? Pada bagian ini di antara A sampai B ya, pada bagian A sampai R sampai B itu dapat kita kenal dengan nama bagian yang kosong ini di antara muatan positif dan negatif itu kita tinggal kenal dengan nama material material ohmik ya, material yang memiliki hambatan yang tertentu begitu. Ini secara ilustrasi di sini. Nah, ini kan karena ini soal example ya. Jadi soal example di sini usahakan eh, usahakan kita harus bisa apa namanya mencari tahu masalah-masalah apa yang ada di example 7.19 ini ya. Kalau kita cek ini, kita sambil bacakan sambil perdetail ya, begitu. Nah, di sini ya. Eh ini ada space di sini. Ya, ada rongga di sini. Ada rongga antara itu tadi dikenal dengan nama material ohmik. Ya, material yang dapat menghantarkan sesuatu dengan konduktivitas sigma. Jadi ada konduktivitas di sana. Nah, jadi kita kenal itu dengan material konduktor ya. Nah, sehingga arah arus yang mengalir dalam apa namanya dalam arah radial itu didefinisikan sebagai seperti itu. Jadi apa namanya kita dapat mengkaji yang pertama yang dapat kita kaji pertama arusnya. Nah, apakah ada arusnya? Pertanyaannya. Nah, tentu saja kita bisa definisi di sini ada ya, karena di sini ada perbedaan muatan. Tentu saja di situ ada arusnya. Nah, sehingga ya kalau kita arus kita bisa definisikan ya bahwa arus itu kan definisinya sigma kalikan E. Ya, ini ini dikenal dengan nama eh, yang sigma ini adalah konduktivitas ya, konduktivitas ya. Yang E itu adalah medan listrik. Nah, tentu saja nah karena ini E vektor ya maka punya arah dan J ini pun punya arah ya. Nah, arah J-nya ini adalah radial, arahnya keluar semua, arahnya radial begitu. Nah, ini juga dikenal persamaan ini juga dikenal dengan nama hukum Ohm untuk kasus mikroskopik ya. Selain daripada V sama dengan I mikroskopik ya. Kalau V sama dengan I kali R itu adalah hukum Ohm untuk makroskopik yang dapat kita amati secara langsung dalam eksperimen, sedangkan yang ini J sama dengan sigma E itu adalah hukum Ohm untuk kasus mikroskopik. Ya, karena di sini ada faktor konduktivitas. Konduktivitas itu sangat bergantung pada distribusi elektronnya. Nah, sehingga dapat kita katakan ini untuk mikroskopik. Nah, nah sekarang pertanyaannya, ini E-nya
E-nya berapa ini? Ya, E-nya berapa? Ya, tentu saja kalau kita membahas tentang medan listrik, ya, medan listrik, ya, medan listrik. Nah, kita harus ingat-ingat kembali bagaimana cara kita mencari medan listrik pada jarak R. Nah, nah, kita sudah kenal dengan baik ya tentang medan listrik ini. Kita bisa kaji dengan menggunakan hukum Gauss, ya. Nah, melalui Gaussian ampere-nya, ya, ya, kita sedikit ulas ya bahwa integral E dot dA itu sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Ya, ingat kita Gaussian ampere-nya kita pilih tentu saja di sini ya. Nah, nanti kalian bisa gambarkan dengan baik di sini Gaussian surface-nya maksud saya, bukan ampere. Nah, seperti itu. Nah, sehingga muatan Q enclosed yang dibungkus di sana adalah saja sebesar yang dibungkus itu, sebesar Q fungsi T itu. Nah, sehingga kita dapatkan di sini, dan di sini jangan lupa bahwa arah E ya, arah E itu kan arahnya radial ya. Tentu saja apa namanya, kalau kita distribusinya muatannya positif, arah arah J-nya selalu keluar ke sana ya. Keluar radialnya semua keluar. Ada yang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Tapi kalau misalkan minus, arah J-nya semuanya menuju ke minus ya, tentu saja. Nah, karena di sini kita bisa deteksi ada perbedaan muatan yang Q dan minus Q. Ada perbedaan muatan di sana, maka ada arus yang mengalir di sana. Ada arus yang mengalir di sana, maka ada distribusi rapat arus permukaan di sana. Di sini J. Nah, baik. Nah, tentu saja di sini elemen dA-nya itu juga pada arah R ya, sehingga kita bisa keluarkan di sini E ya, sini dA ini pada arah R dot R. Nah, sehingga di sini Q-nya Q per epsilon 0. Nah, integral dA kan sama dengan luasannya ya, luasannya. Luasannya sebesar berapa? Tentu saja luasannya sebesar eh, luas permukaan yang membungkus ini. Dan tentu saja ini kan namanya bola ya. Ini kan spherical. Spherical berarti luas permukaannya juga luas permukaan spherical, yaitu sebesar 4pi r kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan di sini ya E 4pi r kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Nah, sehingga kita punya E itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per r kuadrat pada arah r topi. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bicarakan bahwa di situ ada arus ya. Ini rapat arus ya, ini bukan arus ya, sorry. Ini kurang kurang tepat istilahnya. Ini rapat arus. Rapat arus. Ya, gitu. Nah, ini yang menarik ya. Di sini kalau kalian lihat di sini kan ada space di sini. Ya, ada space. Kok bisa arusnya mengalir begitu? Kan ada space itu padahal. Ya, inilah yang nanti yang kita dapat nyatakan dari distribusi persamaan Maxwell, yaitu menambahkan suku suku J di situ, ya, pada persamaan Maxwell. Nah, kalau arusnya, ya, arusnya itu didefinisikan dari I sama dengan integral J dot dA, ya. Nah, tentu saja arah apa namanya, arah J-nya ini, oh ya, J-nya belum kita cari ya. Kita cari J-nya dulu. Maka ini data lupa. Ini J-nya tadi. Nah, kita masukkan ya sehingga nilai J-nya adalah, nah, ini sama dengan sigma E tadi sama dengan 1/4 pi epsilon 0 itu sigma Q per R kuadrat pada arah R topi. Nah, sedemikian sehingga kita bisa cari arusnya. Nah, arah J-nya pun juga arah radial ya. Kalian bisa deteksi di sini arah J-nya itu arahnya arah radial di sini. Ya. Nah, lalu arusnya itu kan sama dengan integral J dot dA ya. Karena definisi J itu adalah rapat arus per satuan permukaan, sehingga nilai I-nya sama dengan integral J dA. Nah, kalau kalian telisik asal usulnya kan begini ya. I J itu sama dengan
DI per DA ya. Nah, sehingga kalian bisa dapatkan di sini I-nya, maka I itu adalah anti turunannya ya. Integral J dot DA. Nah, sehingga kalian bisa masukkan sekarang. Nah, DA ini elemennya tentu saja arahnya juga arah yang radial ya. Luasannya kan arah normalnya kan ke arah radial semua. Nah, sehingga kita bisa masukkan nilainya di sini sama dengan seperempat pi epsilon 0 integral sigma Q per R kuadrat dA ya. Ini J-nya kan tadi arah R ya, arah R dot R copy. Nah, ini kan sama dengan 1. Nah, di sini bentar. Di sini ya, di sini itu eh, R tidak ada sangkut pautannya dengan dA, sehingga kita bisa keluarkan di sini seperempat pi epsilon 0 ya, sigma Q per R kuadrat integral dA ya. Integral dA nggak lain dan nggak bukan ya, sama dengan integral hasil luasannya ya, yaitu sebesar A ya, luasannya ya sebesar luas permukaan bola tadi, karena kasusnya bola itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Sehingga kita dapatkan di sini seperempat pi epsilon 0 sigma Q per R kuadrat 4 pi R kuadrat. Coret, coret, R kuadrat, coret, coret, sehingga kita dapatkan di sini nilai J-nya itu sama dengan sigma Q per epsilon 0 pada arah ini pada arah, sorry ini I ya, kok J sih. Nah, ini arusnya sama dengan sigma Q per epsilon 0 ya. Nah, jadi kalian harus bisa menganalisis besar-besaran masing-masing di sini. Ya, besaran pertama ada medan listrik, arahnya radial, itu sudah clear ya. Nah, kalau arah arusnya pasti juga radial ya, mengikuti arah medan listriknya juga, karena semuanya pada arah R di sini. Nah, selanjutnya kita mencurigai permasalahan medan magnet di sini. Nah, medan magnetnya bagaimana? Nah, sebagaimana kalau kita bisa bahas medan listrik, kita juga bisa bahas medan magnet. Nah, kita tahu bahwa dari persamaan Maxwell, itu kita tahu bahwa divergensi B sama dengan 0. Nah, lalu apa artinya divergensi B sama dengan 0? Ya, hal ini membuktikan bahwa medan magnet itu hanya mempunyai eh, apa namanya medan magnet itu selalu berada dalam bentuk dipol ya, tidak mungkin monopol. Artinya medan magnet itu selalu ada dua kutub, utara dan selatan. Itu adalah mana fisis dari ini ya. Nah, eh, begitu. Nah, artinya kalau misalkan dari divergensi B sama dengan 0, kalau kalian integralkan ini terhadap ruang dalam luas, tentu saja ini juga akan menghasilkan 0 ya. Nah, ini tolong cari ya, ini integralnya ada bulatannya apa enggak ini. Kalau ada bulatannya, tolong kalian tulis sesuai ada bulatannya. Jadi agar nanti di ujian biar nggak disalahkan, karena ini fatal sekali. Nah, sekarang logikanya, kalau integral B dot dA sama dengan 0, artinya nilai B yang memenuhi di sini kan hanya B yang sama dengan 0 juga. Nah, kalau kalian eh, bisa lihat di sini, harusnya kita curiga bahwa sumber medan magnet itu apa? Sumber medan magnet itu adalah arus di sini. Nah, arus dapat menghasilkan medan magnet. Loh, di sini kan ada arus. Loh, terus kok bisa B-nya itu sama dengan 0? Ya, itu kan jadi masalah di sini. Nah, kalau kita mengacu pada hukum Biot-Savart ya, hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Ya, kalau kalian eh, kurang lebih ekspresi dari formulanya itu menyatakan bahwa arus yang mengalir itu dapat menghasilkan induksi medan magnet ya. Artinya sumber medan magnet itu adalah arus ya.
Nah, sumber medan magnet itu adalah arus. Tapi di sini arusnya ada, tapi medan magnetnya tidak ada di sini sama dengan nol, ya. Artinya, artinya kita bisa bertanya-tanya, eh, kok bisa ada ada kok bisa di sini ada distribusi rapat arus sementara medan magnetnya tidak ada, ya. Nah, ini kita harus curigai apa yang namanya eh, arus arus perpindahan, ya. Ternyata yang menyebabkan dia ada itu adalah arus perpindahan, yaitu definisinya adalah JD, ya. D di sini artinya adalah D di sini adalah eh, displacement, ya, arus perpindahan. Nah, sehingga arus perpindahan itulah yang menyebabkan terjadinya arus yang mengalir di sini, begitu. Nah, sehingga kita dapat hitung, ya kalau kita kaji dari eh, J, J, JD ini, ya by definition itu kan, ya rapat arus itu kan JD itu sama dengan epsilon 0 do E do T, ya. Nah, di sini, ya artinya di sini bisa kita kaji dari sini epsilon 0 do per do T. Nah, medan listriknya tadi berapa tadi? Medan listriknya kan ini ya, seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat pada arah R. Nah, sehingga di sini yang kita bisa turunkan terhadap T hanya arus, hanya ada Q di sini. Maka di sini ini nolnya coret, sehingga kita punya seperempat pi R kuadrat pada arah R do Q do T. Ya, alias di sini kan sama dengan ini sama dengan Q dot, ya ini sama dengan Q dot di sini. Nah, ini seperempat pi epsilon 0 Q dot, ya. Nah, pada arah R topi, begitu. Nah, ya, eh gitu. Nah, nanti kalian juga bisa menemukan di sini ya. Eh kalian juga bisa menemukan di sini. Kalau apa namanya? Ini nanti juga bisa dinyatakan dengan ini sebentar, ini ada R kuadratnya ya. Ini ada R kuadratnya. Ya. Nanti kalian bisa nyatakan ini dalam bentuk yang melibatkan sigma ini ya. Nah, kalau kalian tahu ya, Q dot itu kan apa? Q dot itu kan eh, ini kan definisi dari arus ya. Arus listrik I ya sama dengan do Q di sini do T ya. Do Q do T. Nah, sehingga kita masukkan lagi tadi nilai arusnya ya. Nah, ini kan sama dengan seperempat pi epsilon 0 Q dot kan sama dengan arus ya. Arusnya itu sama dengan apa tadi? Epsilon Q per epsilon 0. Sorry, sigma Q per epsilon 0 ya. Sini R topi. Nah, sehingga kita ada epsilon 0 lagi. Bentar. Oh, epsilon 0 sudah coret ya. Ini lupa aku. Maaf. Ini ya, sudah coret ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 4pi, di sini 4pi ya, epsilon 0, ini R kuadrat ya, sehingga kita dapatkan di sini bahwa arus perpindahannya itu sama dengan gitu ya, sama dengan sigma Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat pada arah R topi gitu. Nah, itu ya. Nah, nah sekarang eh, dari sini ya kalau kita bisa lihat di sini. Nah, ntar di sini ya itu tadi sudah aku perjelas ya di sini. Nah, ini selanjutnya permasalahannya di sini ya. Di sini arahnya minus ya. Arahnya di sini minus. Kenapa dia bisa minus di sini? Nah, ini oh ya, ini I sama dengan minus Q dot ya. Aku lu ya, ya minus Q dot ya, I-nya itu. Sebentar, ini I-nya sama dengan minus Q dot. Sebentar, ini mana tadi? Ya, I-nya kan sama dengan minus Q dot ya. Ini berarti yang di sini tadi
ini kan sama dengan minus. Nah, ini minus, ya, ini I sama dengan, ya, minus arus, ya, I sama dengan Q dot, ya, alias dQ dt. Sehingga hasilnya ini pun tentu saja di sini minus, nah di sini minus. Nah, kenapa kira-kira minus? Ya, kalian lihat ya, kan ini kan muatannya kan eh, apa namanya, semakin semakin arah radial kan muatannya semakin kecil. Jadi distribusi muatan arusnya harusnya minus juga, ya. Distribusi muatannya minus, ya. Begitu. Nah, sehingga kita bisa eh, kaji bahwa D ini itu terdapat pada persamaan Maxwell yang lain, yaitu persamaan Maxwell, ya, persamaan Maxwell lagi yang lain, itu rotasi B itu sama dengan mu 0 J plus oh sorry, mu 0 bukan ya, betul ya, mu 0 sorry, epsilon 0, ya. Nah, epsilon 0 do E do T, kalau nggak salah gini ya, mu 0 epsilon 0 do E do T, begitu. Nah, ini ya, kalau kita masukkan ke sini bagaimana jadinya, ya. Yang J dan ini kan mu 0 J, ya, ini mu 0 J, dan yang ini mu 0, ini kan tadi kan yang epsilon 0 do E do T ini kan adalah JD. Nah, sejujurnya distribusi dari persamaan Maxwell itu hanya ada pada kontribusi ini, ya, ini yang untuk menjawab apa namanya, arus perpindahan tadi itu. Nah, sehingga di sini mu 0 J, JD kita masukkan di sini mu 0, J-nya tadi apa tadi? Mu 0, ya. Ini mu 0 keluarin lah ya. Ini mu 0 keluarin di sini. J-nya J-nya tadi itu ini ya. Seperempat pi epsilon 0 sigma Q per epsilon kuadrat, ya. Seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat, ya. Sigma Q per R kuadrat pada arah R, dan JD-nya itu minus sigma per 4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat pada arah R. Ya, ini kan ini coret sama ini coret, sehingga ini hasilnya 0, sehingga di sini 0, ya. Sehingga rotasi B-nya itu sama dengan 0, ya. Begitu. Ya. Sehingga kalau kalian apa namanya, lihat di sini, ini kan akhirnya hasilnya konsisten, ya. Berarti medan magnetnya pun dia tidak berotasi, ya. Dia tidak terdivergensi maupun tidak terotasi. Kalau berotasi itu kan artinya arah-arah apa namanya, arah-arah gaya, arah-arah fluxnya itu kan melingkar, ya. Kalau ini kan sudah nggak sama lagi, begitu. Nah, sehingga di sini artinya kontribusi dari J itu dapat apa namanya, menghilangkan keberadaan B di situ. Nah, sini kan akhirnya konsisten. Nah, sehingga B yang dipenuhi di sini juga 0, ya. Nah, sebagaimana yang kita temukan di sini juga 0. Begitu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum tak lanjutin ke problem yang